Nah, di sini tambahannya dari kelas yang PDF dengan yang langsung kemarin, ada ini ya, pronombres. Aku kasih di sini alias kata ganti dalam bahasa Spanyol. Nah, ini teman-teman bisa lihat aja, ada yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Ini adalah yang paling standar yang harus teman-teman tahu. Jadi yo itu adalah aku, ya. Terus tú adalah kamu. Jangan lupa lihat di sini ada asentosnya ya. U-nya ada asentosnya. Karena kalau nggak ada, nanti artinya beda. Tapi pronunciation-nya sama aja. Tu, gitu ya. Terus el juga ada asentosnya. Artinya he, ya. Dia laki-laki. Kemarin kita sempat pakai ini ya. El, terus ella. Ella juga kemarin kita sempat pakai, which is artinya adalah she atau dia perempuan ya. Terus usted itu artinya Anda. Usted artinya Anda. Terus nosotros, vosotros, terus ada ellos, ellas, ustedes. Nah, untuk nosotros dan vosotros ini bisa dilihat sendiri artinya. Terus kalau misalkan nosotros itu kan artinya kita atau kami. Jadi di bahasa Spanyol tidak ada pembeda kami atau kita ya. Jadi disebut dengan nosotros aja sama. Nah, kalau misalkan yang dimaksud kami atau kitanya itu adalah cewek semua, kumpulan cewek semua, itu sebenarnya ada lagi yaitu nosotras ya. Jadi bukan nosotros. Kalau nosotros itu adalah ada cowoknya di antara kita itu. Jadi yang dimaksud kita tapi ada cowoknya di dalam kitanya itu. Kalau semuanya cewek itu nosotras, sama juga dengan kalian ya. Kalian itu kan berarti kita nunjuk ya, nunjuk ke kamu tapi banyak orang kalian. Nah kalau misalkan kaliannya itu adalah cewek semua, nggak ada cowoknya yang kita tunjuk sebagai pembicara, itu kita bilangnya vosotras. Vosotras. Kalau ada cowoknya satu aja, kita ganti langsung jadi vosotros. Vosotros. Kayak gitu ya. Sama ini ellos, ellas, ustedes. Sama dengan mereka ya. Ellos, ellas itu artinya mereka. Ellos, ellas itu artinya mereka. Kalau misalkan merekanya itu ada satu aja cowok, berarti kita pakainya ellos. Tapi kalau cewek semua yang kita maksud, ntar ada yang masuk ya, itu ganti jadi ellas. Kayak gitu ya. Jadi nosotros, vosotros, ellos, ellas, seperti itu. Itu dilihat. Kalau misalkan ada cowoknya berarti O. Kalau nggak ada cowoknya sama sekali, jadi A. Nosotras, vosotras, ellas. Seperti itu ya teman-teman. Nah untuk ustedes sendiri artinya Anda sekalian atau kalian gitu ya. Nah kenapa sih harus urutannya seperti ini? Karena nanti ini kaitannya dengan konjugasi. Jadi kalau mau ngomong kata ganti itu ada apa aja, urutannya harus seperti ini. Yo, tu, el, ea, usted. Jadi meskipun ini usted artinya Anda, kita nggak meletakkan itu di jejeran kamu, enggak ya, tapi meletakkan itu di jejeran dia. Karena nanti konjugasi kata kerjanya itu sama dengan dia, kayak gitu. Jadi ini harus sejajar el, ea, usted, kayak gitu. Sama ellos, ellas, ustedes juga harus di sini, kayak gitu. Dan harus gini urutannya, supaya nanti kaitannya dengan menghafal dan juga konjugasinya. Jadi yang sejajar ini tuh konjugasinya sama gitu teman-teman. Nanti di sesi-sesi berikutnya nanti akan paham. Nah terus apa sih namanya? Nggak usah khawatir yang tadi kayak aduh pakai nosotros atau nosotras atau vosotros vosotras ya dan lain sebagainya. Nggak usah khawatir karena most of the time biasanya kata ganti di bahasa Spanyol itu di drop ya. Jadi kita nggak menyebutkan yo-nya, nggak menyebutkan tu-nya, ya, dan lain sebagainya. Kemarin aja kita udah 3 pertemuan, kan ya, ini pertemuan keempat, juga kita jarang kan kita mengucapkan yo, mengucapkan tu, gitu, dan lain sebagainya. Kecuali kemarin ada el dan ea, karena untuk lebih jelas gitu siapanya, dan lain sebagainya. Tapi most of the time kita drop ini kan, karena memang di bahasa Spanyol itu bisa di drop untuk kata gantinya. Terus lihatnya, bisa taunya aku kamunya dari mana? Dari konjugasi itu. Contohnya waktu pas yang kita kenalan, kalau kita mau bilang aku tinggal vivo, gitu kan, kata akunya nggak ada. Tapi kalau teman-teman mau tahu kata akunya itu yo. Jadi sebenarnya teman-teman bisa juga bilang yo vivo, itu ada makna penekanan ya. Jadi
aku tinggal di Bandung, kayak gitu, ada penekanannya. Tapi kalau misalkan mau ngomong in general, biasanya mereka langsung aja vivo, enggak yo vivo, kayak gitu. Nah, itu nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Cuman untuk awal-awal kayak gini gitu, kenapa nggak ada kata gantinya? Karena dari kata kerjanya kita bisa lihat siapa yang ngomong, yang apa namanya, siapa subjeknya gitulah ya, kalau ngomongin secara grammar. Tapi kalau teman-teman mau mengucapkan saya, kamunya juga bisa ya. Yo vivo, tu vives, donde vives tu, kayak gitu ya. Kamu tinggal di mana? Atau tinggal donde vives, gitu juga. Kayak gitu ya, teman-teman, untuk kata gantinya. Nah, ini juga bisa sambil dilihat ya, tadi mungkin udah kelihatan juga, ada yang udah baca juga. Mungkin kalau yang di atas ini adalah standarnya Spain ya. Kenapa Spain? Karena lagi yang kemarin aku pernah bilang, karena untuk sertifikasi teman-teman bahasa Spanyolnya, barangkali ada yang mau sertifikasi bahasa Spanyol ya, itu kan itu biasanya dari Spain. Nah, cirinya Spain itu ada ini, ada yang namanya vosotros ya. Ini cirinya Spain. Kalau orang di luar Spain itu ketika mengucapkan kata kalian, itu mereka ganti dengan ustedes. Nah, jadi makna hormatnya nggak ada ya. Jadi nggak ada makna hormat. Jadi kalian seperti biasa aja in general gitu. Jadinya gitu ya. Kalau di Spain pakai ustedes jadinya formal atau hormat ya, karena maknanya ada Anda gitu, ada Anda sekalian gitu ya. Nah, ini itu ya. Terus di negara Amerika Latin yang lain, terutama yang bagian selatan, selalu ya mereka yang beda ini nih, Argentina, Paraguay, Uruguay, Nicaragua ya, itu mereka itu. Nah, ini tadi udah yang nomor 1 ya, nggak ada vosotros, adanya ustedes. Terus mereka itu yang ini yang aku garis merahin, Argentina, Paraguay, Uruguay, Nicaragua tuh nggak pakai tuh, tapi mereka pakainya vos. Dan nanti konjugasinya tuh beda lagi. Aku tidak belajar konjugasi vos, jadi kalau teman-teman nanya, aku juga kurang tahu. Nanti kalau teman-teman penasaran kayak gimana, boleh nanti dicari-cari aja ya, boleh nanti share-share juga ke teman-teman yang lain. Kayak gitu. Nah, untuk yang standarnya ini aja tuh. Tapi nanti kalau teman-teman ada rezeki ke Argentina atau ke Paraguay, atau misalkan memang punya teman dari sana, coba deh cek. Pasti mereka ngomong kamunya tuh vos, kayak gitu, vos. Tapi ingat ya, most of the time kata ganti juga akan di drop, jadi mungkin teman-teman hanya akan mendengar perubahan kata kerjanya aja tanpa mendengar pause-nya aja. Paling contohnya nih, kayak kemarin nanyain kabar, ¿cómo estás? Terus kalau mau nanya balik, itu kayak gitu ya, estoy bien, itu, nah mereka tuh pasti bilangnya y vos, kayak gitu. Jadi nggak bilang itu, tapi y vos, kayak gitu. Nanti coba deh ngobrol sama orang Argentina. Cobain aja. Itu untuk tambahan informasi di PDF. Nah, ini juga baru ya. Coba kita bahas dulu, karena mungkin teman-teman ada yang belum buka apa namanya PDF-nya. Nah, meskipun ini kemarin itu tidak secara eksplisit diajarkan ya, jadi pertemuan pertama, kedua, ketiga, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang ngeh ketika misalkan kita bilang, I am from Bandung, kayak gitu. Nah, kita langsung bilang, soy de Bandung, ya kan? Kemarin kita bilang, soy de Bandung, soy de Makassar, soy de Manado, dan lain sebagainya, soy de Bali. Terus ketika kita nanya, de donde eres, where are you from, gitu ya, where are you from, de donde eres, nah ini kita nanya, eres de Makassar, eres de Bandung, eres de Bali, kayak gitu ya. You are from Bali, you are from Makassar, you are from Bandung. Kita tidak secara eksplisit belajar perubahannya, tapi dari situ teman-teman harus sudah bisa mengangkat poin ya. Jadi maksudnya kayak, oh berarti kalau mau bilang I am tuh soy, kalau mau bilang you are eres, kayak gitu. Nah, PDF ini aku sebagai tambahannya aja, karena aku ngerasa kalau misalkan kayak diterangin kayak ayo soy eres kayak gitu-gitu tanpa langsung praktekannya kayak gimana gitu kan, lebih asik langsung dipraktekan kan. Nah, kemarin yang waktu pas ngenalin temen, kita pakai ini kan, Shakira is de Colombia. Shakira is from Colombia. Kayak gitu ya. Jadi kita udah mengenal soy, eres, es. Nah, ini tambahannya ya. Kalau mau ngomong we are, itu somos. Kalau ngomong you, kalian are. Nggak ada ya di bahasa Inggris maupun, ya di bahasa Inggris nggak ada kalian ya. Tambahannya pakai all paling. Jadi you all. Sois, untuk merekanya son. Jadi ini tambahan aja buat teman-teman biar
taunya komplit gitu ya. Kita udah belajar 3 yang di atas, ini yang barunya yang di bawah. Jadi ingat aja, soy, eres, es, somos, sois, son, kayak gitu. Nah, kata gantinya nih aku kurungin kan, karena dia bisa di-drop. Kenapa bisa di-drop? Coba teman-teman perhatiin deh. Dari soy sampai son, ada yang sama nggak sih? Nggak ada kan? Masing-masing itu satu gitu. Jadi yo itu soy pasangannya, tu itu pasangannya eres. Jadi ketika kita ngomong soy itu sudah pasti artinya I am. Nggak mungkin jadi you are karena kalau you are itu eres gitu, paham ya? Jadi makanya kenapa kita nggak harus selalu bilang yo lagi, tu lagi, el, ea, usted atau nosotros dan sebagainya. Nah untuk yang es ini kan dia digunakan oleh 3 orang ya. Bisa el, bisa ea, bisa usted. Mungkin untuk pertama ngobrol, kita akan menyebutkan el, ea, usted-nya. Tapi setelah kita bercakap-cakap, ininya bisa di-drop. Kenapa? Karena kita udah tahu siapa yang kita omongin gitu ya. Untuk nosotros udah jelas. Jadi ini bisa di-drop. Nah untuk eos, eas, ustedes juga dipakai oleh 3 orang ya. Son dipakai oleh 3 orang. Oleh eos, eas, ustedes. Jadi mungkin ketika pertama kali kita ngobrolin tentang mereka, kita mungkin akan menggunakan dulu salah satunya ya. Nanti setelah dimengerti baru bisa di drop aja gitu. Son. Nah, terus teman-teman lihat di bahasa Spanyol nggak ada it, terus juga nggak ada kalau it itu apa ya jamaknya di bahasa Inggris. Pokoknya yang jamaknya gitu ya. Mungkin they juga kali ya di bahasa Inggris. Nah, jadi itu kita pakainya s sama son aja langsung tanpa menyebutkan apapun. Misalkan teman-teman itu mau ngomong TV kayak kemarin waktu pas pertemuan pertama kan kita udah belajar. Teman-teman mau bilang it's television gitu. Kan ada it is television. Nah, kita langsung bilang s-nya aja. S. Kan kalau di Inggrisnya jadi 2 kan. It is gitu kan. Nah, kalau di Spanyolnya langsung aja s. Es television. Es la television kayak gitu ya. Terus juga kalau misalkan mau bilang apalagi yang televisinya ada 2 ya. Jadi kan berarti jamak kan. Ada 2. Buset deh ngegambarnya nggak salah. Aduh malu sama Kak Mei guru seni, tapi seninya seni musik ya Kak Mei ya. Gambarnya jelek banget. Anggaplah ini TV ya. TV-nya 2, berarti kan kita ngomongnya nggak it lagi kan, jadi apa ya di bahasa Inggris jadi they are kan sama tapi benda mati. Nah kita langsung bilang son aja, son unas televisiones, son kayak gitu. Jadi aku mau nerangin sama sonnya dulu. Son unas televisiones itu atau mereka adalah 2 buah TV kayak gitu ya. Jadi nggak ada kata-kata sebelum bisa di drop. Kayak gitu teman-teman tambahannya untuk di PDF ya, karena ini kemarin nggak diterangin secara eksplisit ya. Nanti untuk sesi-sesi berikutnya pasti ada nanti ngebahas konjugasi yang lebih dalam. Cuman ini adalah awalan yang harus teman-teman pahami. Ya, minimal ini aja dulu. Nah, terus di situ ada bacaan, ada tulisan kata dasar ser. Maksudnya adalah nanti kalau teman-teman nyari di kamus itu nyarinya bukan soy RSS somo soy son tapi nyarinya ini ser. Ngetiknya ini ser. Ini tuh adalah to be ya. Jadi kata dasar. To be. Sama kayak bahasa Indonesia memakan itu kan kita nggak nyari di kamusnya memakan kan, tapi kita nyari di kamusnya apa? Makan. Kayak gitu kan. Terus sama ini juga kita nyari di kamusnya ser. Kayak gitu ya. Ini artinya kalau di bahasa Inggris to be ya to be itu satu kata ini dulu aja yang harus udah teman-teman kuasai ser soy eres es somos soy son itu ya sama tadi kata ganti yo tú él ella usted nosotros vosotros ellos ellas ustedes itu aja itu dulu yang harus sudah di luar kepala ya teman. Kalau kecepatan nanti bisa dibuka lagi PDF ini ya karena ini brief saja. Nah, ini yang kemarin ya. Ini yang kemarin kita bahas si Shakira itu ya. Nah, ini versi PDF-nya. Jadi teman-teman boleh lihat lagi. Kemarin kita apa aja sih, terus mungkin boleh benerin lagi. Mungkin note-nya takutnya ada yang salah-salah ya. Nah, ini yang kemarin kita oke, dia masuk lagi. Kemarin kita bahas. Termasuk ini untuk kalimatnya ya, untuk ekspresi memperkenalkan teman kita.
Kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyain dulu dari PDF ini sebelum kita lanjut? Hay pregunta, chicos, o no? O está claro todo? Está claro o hay pregunta? Clear atau ada pertanyaan? Atau ada yang bingung? Coba boleh? Atau aman? Aman ya kayaknya ya. Aman nih kayaknya, nggak ada yang open mic. Coba aku lihat. Tidak ada. Oke, aman berarti ya teman-teman. Nah, kalau aman, kalau gitu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, antes de continuar a nuestra sesión nueva, ¿vale? Sebelum kita masuk ke sesi baru, vamos a repasar lo que hemos aprendido en el viernes. Ayo kita review dulu apa yang udah kita pelajari kemarin waktu hari Jumat ya. Jadi coba aku mau masing-masing dari kalian memperkenalkan lagi dirinya ya dengan lengkap seperti yang udah kita belajar waktu di sesi 2, ditambah perkenalkan seorang lagi, boleh yang seperti kemarin atau boleh mau coba sekarang mau yang beda orangnya kayak gitu, boleh ya. Jadi langsung 2, lanjut perkenalan diri terus ngenalin temennya gitu ya. Habis semua melakukan hal tersebut nanti kita lanjut ke materi baru ya. Buset, ngomongnya formal banget ya. Gitulah intinya ya teman-teman. Yuk, ada yang udah siap? Mau siapa dulu? Ini buat Kak Mei juga nanti boleh memperhatikan teman-teman yang lain ya Kak Mei ya. Jadi nanti pas giliran Kak Mei bisa. Coba mungkin Kak Arfi dulu ya, boleh? Atau jangan Kak Arfi, kasihan nih Kak Arfi selalu jadi korban pertama. Namanya Kak Arfi, coba nanti dirubah ya di Zoom namanya jadi VR gitu, dibalik. Jadi paling nggak apa-apa kok, tapi kenalin temennya harus pakai ini ya, harus pakai foto lagi ya. Boleh. Mau kucingnya lagi? Mungkin kucingnya ada 2. Dia lagi di luar. Udah lagi di luar. Nggak usah pakai foto nggak apa nggak kak? Soalnya HP-nya lagi dipakai buat Zoom yang lain juga. Waduh, dua sesi nih ya, multitasking sekali nih Kak Arfi kayaknya. Boleh Kak Arfi, aku stop share dulu ya biar kelihatan sama teman. Oke. Hola, me llamo Arfi. Soy de Indonesia. Vivo en Medan. Me gusta comer. Terus, kenalin temen nih. Mi mascota se llama Zilo. ¿De dónde? SD. SD Indonesia. Vives en mi casa. Vives kan? No vivo en tu casa. Vive en mi casa. Él le gusta comer y tidur kemarin apa ya? Dormir. Vale, Kak Arfi bisa nggak lihat catatan coba? Yuk. Ntar ya. Coba. Pola-polanya udah mulai terbayang belum? Coba ya. Hola, me llamo Arfi. Soy de Indonesia, vivo en Medan. Me gusta comer. Terus mi mascota se llama Zilo. Terus itu tinggal soy SD Indonesia. SD Indonesia. Vive en mi casa. Él le gusta comer y dormir. Muy bien, perfecto. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Kak Arfi. Gracias, Kevin. Kaleni, hola. Kaleni kalau dinyalain ini yang ada. Oh, tuh kan langsung keluar nih.
Oh, ada. Kalau kalau apa namanya nggak stabil koneksinya nggak apa-apa kalian nih. Coba kita ke Aryan dulu ya kalian nih ya. Aryan, hola. Ya. Hola, me llamo Rian, soy de Indonesia, vivo en Bandung, me gusta cantar. Ya Kak, maaf Kak. Ya, Ya. Oke, continúa Karian. Okay. Mi amiga se llama Olivia, soy de Estados Unidos. De Estados Unidos. Ya. Es. Es de Estados Unidos, vive en California, le gusta cantar. Muy bien. Una vez más. Sin mirar. Sin mirar. Tanpa lihat. Sin mirar. Okay. Oh. Hola, me llamo Rian. Soy de Indonesia, vivo en Bandung. Me gusta cantar. Mi amiga se llama Olivia. Es de Unidos. Estados Unidos. Vive en California. Vive en California. Le gusta cantar. Muy bien. Gracias, Karian. Estados Unidos tuh gampang loh ngingetnya. Itu kan Estados itu state. State Yeah. itu kan states kan. Jadi Estados. Estados. United itu Unidos. United, Unidos gitu kan. Jadi Estados Unidos. Sip, mantap. Oke, gracias Karian. Raffi. Raffi. Hola, me llamo Raffi, soy de Padang, vivo en Kota Tangah. Me gusta tocar la guitarra. Mi ídolo se llama Eros Chandra. Es de Yogyakarta, le gusta tocar la guitarra. Me gusta tocar la guitarra. Muy bien, Raffi, perfecto, buenísimo, gracias. César. Ok. Hola chicos, me llamo Cesha, soy de Indonesia, vivo en Yakarta, me gusta dormir. Ahora le presento mi amigo. El nombre es Paolo. Es de italiano, vive en... Es de Italia. Es de Italia, vive en Londres. Le gusta comer. Le gusta comer. Perfecto. Sorry, kemarin kan ada A-nya ya, yang ada A-nya itu gimana kondisinya? Kalau suka itu ada AL, kalau disebutin AL, le gusta comer, atau AEA, le gusta comer. Kalau mau disebutin L sama E ya. Kalau enggak langsung aja le gusta comer. Itu boleh. Oke. Oke. Thank you. Gracias, César. De nada. Katami. Hola a todos, me llamo Tami, soy de Indonesia, vivo en Pekanbaru, me gusta viajar. Mi amiga se llama Ana, es de Riau, vive en Pekanbaru, le gusta cantar y comer. Gracias. Gracias, mucho gusto. Perfecto. Mei, Kak Mei udah siap. Udah jago nih kayaknya Kak Mei. Yuk, Kak Mei. Hola a todos. Me llamo Mei. Soy de Bali. Soy de Indonesia. Vivo en Bali. Me gusta viajar. Itu ya. Bien, sí.
Mi amiga se llama Clara, Clara. es de Francia, Francia. vive en París, le gusta viajar también. Le gusta viajar también. Muy bien, perfecto. Mucho gusto. Gracias. Gracias. De nada. Terakhir Kaleni. Kaleni udah bisa. Kaleni apa namanya? Suara aja nggak apa-apa. Apakah delay ke Kaleni? Tadi kayaknya delay ya. Coba. Aku sambil nyiapin untuk yang selanjutnya ya, teman-teman. Kayaknya ke Kaleni nggak jalan ya, teman-teman. Kita lanjut aja berarti. Oke. Nah, yang mana? Share screen-nya. Nah, kemarin kita udah bisa ya teman-teman, tadi aku perhatikan, mantap ya. Jadi udah bisa perkenalan, terus memperkenalkan temennya. Sekarang kita lanjut ke profesi ya teman-teman. Jadi aku udah siapin beberapa profesi, common profession, yang dalam bahasa Spanyolnya kita bisa sebut juga profesiones ya. Ada sekitar 30-an profesi lah ya. Nah, di kelasku, jadi kita nggak cuman apa ya istilahnya, nyatet-nyatet profesi gitu aja. Jadi kita ngafalin profesinya, ya, ngafalin profesinya dalam bahasa Spanyol. Jadi nanti teman-teman akan aku tes sendiri-sendiri ya, untuk nyebutin profesi-profesinya ada apa aja. Nanti mungkin nggak usah dulu dicatat ya, jadi tinggal escuchar, dengerin dulu aja. Nanti ada gilirannya aku minta teman-teman untuk tulis seperti apa spellingnya, karena nggak akan aku kasih dulu. Nanti kira-kira kita lihat apakah teman-teman sudah bisa menemukan spellingnya Spanyol itu kayak gimana gitu ya, dengan rasa ya kayak gitu. Nanti kalau misalnya masih ada yang salah-salah nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi nanti biar tahu, oh kayak gini nulisnya dalam bahasa Spanyol, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita mulai. Bentar, ada yang masuk dulu nih kayaknya. Hola Kak Nia, selamat bergabung. Kita lanjut dulu ya, Kak Nia. Oke. Primero, actor. ¿Vale? Actor. Actor. Actriz. 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 Es igual como en el inglés, ¿no? Entonces, es actor, actor, actriz. Actriz, ¿vale? Actor, actriz. Atleta, 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 ¿vale? Atleta. Actriz, atleta, ¿vale? Siguiente. Bailarina, bailarina, bailarina. Atleta, bailarina, bailarina, ¿vale? Bombero, 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 bailarina, bailarina, bombero. Camarero, 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 ¿vale? Bombero, camarero, camarero, ¿vale? Bombero, camarero. Siguiente, cantante, cantante, cantante,
camarero, cantante. ¿Vale? Siguiente. Cocinero, 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 cantante, camarero, bombero, bailarina, atleta, actriz, actor, actor, actriz, atleta, bailarina, bombero, camarero, cantante, cocinero, dentista, 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 ¿vale? Cocinero, dentista. Siguiente, doctor, 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 ¿vale? Dentista, doctor. Embajador, embajador, embajador. Doctor, embajador, embajador, embajador. Doctor, embajador. Empleado, empleado, ¿vale? Empleado, empleado. Embajador, empleado, empleado. Enfermero, enfermero, enfermero. Empleado, empleado. Enfermero, enfermero. Entrenador, 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 ¿vale? Entrenador, entrenador. Enfermero, entrenador. Enfermero, entrenador. Oke, kita balik lagi ya. Aktor, aktris, atleta, bailarina, bombero, camarero, cantante, cocinero, dentista, doctor, embajador, empleado, enfermero, entrenador, escritor, 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 ¿vale? Escritor, escritor, escritor. Estudiante, 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 estudiante. Futbolista, 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 futbolista. Granjero, 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 ¿vale? Granjero, futbolista, granjero. Ingeniero, 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 ingeniero. Granjero, ingeniero, ingeniero, ¿vale? Granjero, ingeniero. Marinero, marinero, marinero. Ingeniero, marinero, marinero, ¿vale? Kita lagi ya. Modelo, 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 ¿vale? Peluquero, 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 peluquero. Modelo, peluquero.
piloto, piloto, piloto. Peluquero, piloto. Policía, 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 policía. Presidente, 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 presidente. Policía, presidente. Profesor. Ya, ini ada tulisannya profesor. ¿Vale? Profesor. Viajero, 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 viajero. ¿Vale? Viajero. Habis. Viajero, profesor, presidente, policía, piloto, peluquero, modelo, marinero, ingeniero, granjero, futbolista, estudiante, escritor, entrenador, enfermero, empleado, embajador, doctor, dentista, cocinero, cantante, camarero, bombero, bailarina, atleta, actriz, actor. Sekali lagi, una vez más. Actor, actriz, atleta, bailarina, bombero, camarero, cantante, cocinero, dentista, doctor, embajador, empleado, enfermero, entrenador, escritor, estudiante, futbolista, granjero, ingeniero, marinero, modelo, peluquero, piloto, policía, presidente, profesor, viajero. Vale. ¿Quién está listo? Siapa yang udah siap? Katami dulu deh. Dari belakang sekarang. Yuk, Katami coba dari awal. Aktor, aktris, atleta, balerina, Bailarina, oh ya bailarina, bombero, camarero, cantante. Oh, cantante. Cocinero, dentista, dokter, embajador, empleado itu enfermero, ini apa ya? Entrenador, escritor.
escritor, estudiante, futbolista, granjero, ingeniero, marinero, modelo, ini susah. Elukero. Oh, pelukero. Piloto. Oh ya, piloto. Nah, ini nih aku kasih tips buat teman-teman. Rambut itu bahasa Spanyolnya pelo. Jadi ingat rambut aja. Peluquero. Jadinya ya. Jadi peluquero. Ingat dari kata rambut. Rambut itu pelo. Jadi peluquero. Piloto. Polisia. Presidente. Profesor. Viajero. Oh, viajero. Sip. Oke, udah semua. Udah. Vale, gracias, Katami. Kasesha. Dari sini. Desde aquí. Viajero. Betul ya, dari kata viajar. Orangnya viajero. Profesor. Presidente. Policía. Piloto. Peluquero. Modelo. Marinero. Ingeniero. Pas. Granjero. Apa? Granjero. Masih nggak kebayang ya nulisnya ya? Iya, nggak kebayang. Estudiante. Oke. Escritor. Oke. Pas. Apa ini? Ini tuh trainer ya bahasa Inggrisnya. Jadi trainer, entrenador. Mirip kan? Entrenador. Oke. Entrenador. Enfermo. Enfermo itu sakit. Orang yang merawat orang sakit, enfermero. Oke. Enfermero. Empleado. Ambasador. Doktor. Dentista. Enggak ada dentista. Cocinero. Cantante. Camarero. Bombero. Bailarina. Atleta. Actriz. Aktor, muy bien, gracias, Kak Sesa. Tinggal dipikirin gimana nulisnya, nanti aku suruh ya habis ini semua. Yuk, Kak Raffi. Aktor. Raffi dari sini. Desde aquí, aktor, muy bien. Aktris. Atleta. Bailarina. Bombero.
Camarero. Camarero. Cantante. Cocinero. Dentista. Dokter. Embajador. Empleado. Enfermero. Entrenador. Crypto. Escritor. Escritor. Estudiante. Futbolista. Granjero. Ingeniero. Marinero. Modelo. Peluquero. Piloto. Policía. Presidente. Profesor. Viajero. Muy bien. Muy bien, Raffi. Vale, siguiente, Rian. Ya. Desde aquí, viajero. ¿Estás listo? Viajero. Ajá. Profesor. Presidente. Policía. Piloto. Peluquero. Modelo. Marinero. Ingeniero. Granjero. Futbolista. Estudiante. Escritor. Entrenador. Enfermero. Empleado. Embajador. Dokter. Dentista. Cocinero. Cantante. Camarero. Bombero. Bailarina. Atleta. Aktris. Aktor. Muy bien. Kak Mei. Sorry, anak-anak ini. Está bien. Atau, ayo, boleh puasa. Ben. Ayo, jangan. Dua boleh nih. Sorry. Waduh, diisengin. Ini. Perdón, mi. Está bien. Oke, vale. Aktor. Jahil ya? Jahil, ya. Mereka mau tidur. Aktris. Atleta. Bailarina. Bomberos. Bombero. Camarero. Cantante. Cocinero. Dentista. Dokter. Embajador. Empleado.
enfermero, Ajá, enfermero. entrenador, escritor, estudiante, futbolista, granjero, ingeniero, marinero, modelo, peluquero, piloto, policía, presidente, profesor, viajero. Viajero, muy bien, perfecto, buenísimo. Siguiente, Carpi, la última. Viajero, profesor, presidente, policía, piloto, peluquero, modelo, marinero, ingeniero, ingeniero, granjero, futbolista, estudiante, escritor, entrenador, enfermero, empleado, embajador, dokter, dentista, cocinero, cantante, camarero, bombero, bailarina, atleta, aktris, aktor. Oke, perfecto. Buenísimo. Oke, chicos, udah semua ya. Nah, sekarang coba 5 menit ketikin semua profesinya nih. Aku giniin biar teman-teman ingat ya. Ketik semua profesinya dan artinya ya. Dan artinya kirim di grup. Kirim di grup 5 menit. Yuk. Coba aku pengen lihat teman-teman bisa nggak ya kira-kira dari sound terus spelling bahasa Spanyolnya gimana. Aku izin ke bawah bentar ya, ngambil minum ya, sambil teman-teman ketik di grup.
Oke. Coba. Udah di grup teman-teman dikirim? Belum ada nih. Oh, masih ketik-ketik? Nanti kita recap bareng ya. Aku pengen lihat dulu dari teman-teman. Oke, baru Kak Mei. Kak Mei sama artinya Kak Mei. Coba kira-kira tahu nggak? Apakah ada gambar yang menjebak nggak nih kira-kira? Kak Raffi udah nih ya. Balerina, bombero, cocinero, atleta. Oke. Udah 3. Wah, keren-keren nih kalian. Mantap-mantap, tidak ada yang terjebak ya. Tapi masih ada nih beberapa nih. Nanti kita bahas ya. Oke, tinggal siapa ya? Berarti Kak Rian sama Kak Tami. Oke. Kak Mei doang nih yang pakai bahasa Indonesia keren sama Raffi.
Oke, tinggal Karian ya. Karian udah belum sih? Belum ya? Kak Mei, Raffi, Sesa, Arfi, Kak Tami. Karian ya satu lagi. Oke, sip. Coba bentar ya, aku cek bentar. Kak Tami coba. Oke, chicos, vale. Kita coba recap di sini ya. Mostly lebih banyak betulnya ya. Keren, mantap. Kita bahas satu-satu di sini. Oke, yang pertama ada tadi udah ya, kalau dalam bahasa Spanyol itu profesiones. Pertama tadi ada aktor. Mostly betul semua ya, soalnya sama kayak bahasa Inggris, aktor. Terus aktor itu aktor ya, Indonesianya. Pemeran. Aktris ya, aktris. Betul sih, pada betul. Nah, ini Kak Arfi nih. Aktris. Nah, most of the time nih, jarang banget ya, bahasa Spanyol itu ada huruf K. Jadi sangat jarang sekali. Jadi kalau dengar ada K, itu biasanya kayak ini kan ak, itu ada K, bunyi K gitu ya. Ak. Nah, itu biasanya pakai C, aktor, aktris. Terus Karian ini mah bahasa Inggris, actress ya. Aktris. Nah, Indonesianya aktris ya. Terus yang ketiga, atleta. Tadi kayaknya ada yang pakai H nih. Aku tadi lihat siapa ya. Ada pokoknya. Nanti sambil dibenerin aja ya teman-teman ya. Atleta. Olahragawan ya bahasa Indonesia ini. Atlet. Olahragawan. Terus apa yang keempat? Bailarina, betul semua ya. Bailarina atau ballerina ini udah sangat terkenal ya. Jadi mirip. Terus bombero, betul ya. Bombero. Pemadam kebakaran. Terus habis bombero ada camarero. Camarero atau apa ya? Pelayan restoran. Waitress lah ya. Tamu saji. Camarero. Ini ada sinonim juga ya teman-teman. Mungkin nanti nemuin di mana gitu ya. Bisa bilang juga mesero. Oh, di sini aja. Mesero. Terus cantante, penyanyi ya. Nah, ini ingat aja kantar, menyanyi kantar udah keluar banget nih dari awal ya, kantar. Jadi harusnya bisa ingat cantante, kantar, penyanyi ya. Cocinero. Nah, ini juga sama ya, juru masak atau koki. Jadi ingat aja koki. Di Spanyolnya jadi coci gitu ya nulisnya. Jadi cocinero. Koki, kosi, tambah nero. Cocinero. Ya. Dentista, ini sama dengan bahasa Inggris. Jadi, nggak mungkin lupa. Terus ada dokter. Rata-rata betul semua ya. Bentar. Terus ada embajador. Nah, ini pakai R belakangnya. Embajador. Ya. Ini adalah duta besar ya, atau ambasador. Tadi Kak siapa ya? Coba
Nah, embajador. Oh, betul. Embajador. Sip. Embajador. Keren-keren loh, teman-teman. Udah pada paham ya bunyi-bunyi bahasa Spanyol, terus nulisnya gimana gitu. Embajador, empleado. Nah, ini. Empleado. Nggak ada Y-nya. Empleado. Karena ketemu A, jadi nggak dibaca empleado. Jadi kayak empleado. Seolah-olah kayak Y-nya, padahal ada. Empleado, pegawai in general ya. Employee, bahasa Inggrisnya. Jadi dekat. Enfermero. Ini perawat. Nah, tadi kalau orang yang sakit disebutnya enfermo. Jadi kalau teman-teman sakit bisa bilang estoy enfermo. Kayak gitu ya. Enfermo itu artinya sakit. Kalau orang yang ngerawatnya, enfermero. Terus, tadi entrenador. Ini trainer atau pelatih ya, in general. Pelatih. Entrenador. Jadi dekat sama bahasa Inggris. Entrenator, asik. Entrenador. Gitu ya. Escritor. Betul ya. Rata-rata betul nggak nih? Betul. Escritor, penulis. Siguiente, estudiante. Betul ya? Atau siswa atau murid. Estudiante. Student. Futbolista, betul. Futbolista, pemain sepak bola. Terus ada granjero. Nah, ini tadi. Granjero gitu ya. Keren loh, pada benar. Ini Kak Tami. Granjero. Oke. Tuh. Tani ya. Terus ingeniero. Nah, ini benar ya. Ingeniero. Nih gini nih. Tadi kayaknya ada yang pakai J deh. Ingeniero. Pakai G ya. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Dekat kan? Ingeniero. Nomor 20, marinero atau pelaut. Betul ya. Terus 21, modelo. Ini peragawan. Terus peluquero. Pada bener loh, peluquero. Sip. Gini ya nulisnya, peluquero. Pada betul. Apa ya? Tukang cukur. Bahasa Indonesianya. Piloto, gampang ya, ini kayak bahasa Inggris. Terus ada polisi. Cukup nih kayaknya. Ada presiden ya, betul. Profesor, ya ini tadi ada tulisannya di bor ya. Profesor, guru, dan yang terakhir viajero juga pada betul ya. Ih, keren loh. Keren. Berarti nanti harus dikasih yang lebih susah biar pada terjebak. Viajero, traveler ya. Apa ya traveler? Bahasa Indonesianya traveler. Petualang, ya Kak Mei, petualang. Pelancong bukan? Ya pelancong, benar bisa. Pelancong ya, kita sambil belajar bahasa Indonesia. Rata-rata udah terreplace oleh bahasa Inggris ya. Kita mengenalnya gitu. Sip, ini ya teman-teman, mostly pada benar tadi ada beberapa yang keliru sedikit, nggak apa-apa. Kelirunya pun memang ketika ditulis dengan kekeliruan teman-teman itu memang dibacanya juga sama sih, jadi seperti itu gitu. Ya, nggak yang ngawur-ngawur banget. Nah, jadi ini semua yang udah kita pelajari hari ini tuh adalah bentuk profesi untuk
cowok ya. Jadi ini bentuk untuk cowok kecuali yang nomor 4. Jadi kosakata ini itu adalah bentuknya bentuk cowok. Jadi profesi dalam bahasa Spanyol itu dia ngikut siapanya gitu ya. Apa kalau misalkan seorang cowok yang dimaksud bentuknya itu adalah dari 1 sampai 26 kecuali yang 2 sama 4. Kalau misalkan versi ceweknya ya, kalau profesinya ini ditujukan untuk cewek itu dia beda lagi. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Biasanya yang belakangnya O itu akan menjadi A. Biasanya ya. Nah, kita coba cek. Untuk aktor, untuk pemeran itu dia udah punya masing-masing ya. Aktor itu untuk cowok, aktris itu untuk cewek. Nah, atleta itu juga untuk cowok dan untuk cewek. Jadi dua-duanya ya, atleta itu sama. Nah, bailarina ini untuk cewek. Ada yang tahu nggak untuk cowok apa? Bailarino. Nggak ada. Adanya bailarin. Jadi A-nya hilang. Jadi ini untuk yang cowok ya. Cowok bailarin. Kok cewek, Kak? Cowok bailarin. Bombero, pemadam kebakaran cowok. Kalau pemadam kebakaran cewek, ada nggak sih sebenarnya in real life pemadam kebakaran cewek? Ada nggak sih? Ada ya? Berarti Mungkin. Bombera. Ya. Jadi bombera. Ada kok kosakatanya. Tapi nggak tahu real life-nya ada kali ya. Pemadam kebakaran cewek. Bombera. Camarero. Camarera. Berarti mesero. Mesera. Cantante. Cantatriz. Cantante. Nggak ada ya. Jadi cantante buat dua-duanya. Baik cowok ataupun cewek. Seperti atleta ya. Seperti atleta. Cocinero. Cocinera. Cocinera. Begitu ya. Dentista. Tadi kayaknya nggak ada. Dentista nggak ada, betul ya. Jadi dokter gigi cowok, cewek sama. Dentista. Dokter. Sama. Cowok cewek. Doktora. Dokter cewek, doktora. Siapa tuh tadi? Doktora. Berarti gini ya. Pakai RA. Doktora. Ya. Dokter cewek. Doktora. Embajadora. Oh. Embajadora. Bukan embajador ya. Coba tuh Rian. Embajadora. Sip. Empleada. Pegawai cewek, empleada. Kalau kan ini profesi nih. Kalau belum bekerja, ada yang tahu nggak apa? Soalnya dari kata ini. No empleado. Nah, desempleado. Ukuran itu desempleado ya. Kalau belum bekerja, desempleado. Kalau cewek berarti desempleada. Lanjut, enfermero. Perawat cewek berarti Enfermera. Nah, sama ya ini juga. Kalau teman-teman yang sakitnya itu cewek, itu bukan enfermo ya. Buat teman-teman yang cewek, kalau bilang saya sakit, bukan estoy enfermo, tapi estoy enfermo. Ya. Kalau yang cowok baru estoy enfermo, aku sakit. Kalau yang cewek estoy enfermo, aku sakit. Pelatih cewek. Sorry. Entrenadora. Halo. Ya, gimana Kak Arfi? Kak, itu yang 13 tuh enfermero atau enfermero? Oh ya, benar-benar. Kurang R ya, enfermero. Ini yang benar ya, enfermero. Kasih Kak Arfi. Kurang R ya, enfermero, enfermera, enfermo. Sip, entrenador, entrenadora. Yang pelatih cewek. Penulis cewek berarti Escritora. Estudiante, siswa cewek berarti Dua-duanya. 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 Betul, estudiante, siswa cowok atau siswa cewek.
Nah, ada jokes nih dari kata estudiante. Ada yang pernah tahu nggak? Ada jokes di Spanyol ya. Estudiante itu dari kata estudia. Estudia itu artinya belajar ya. Terus dia itu artinya hari. Jadi estudia belajar. Dia hari. Ante itu sebelum. Jadi belajar sehari sebelum. Jadi seorang siswa itu adalah seorang yang belajar sehari sebelumnya, kayak gitu ya. Kayak orang-orang Indonesia kalau mau ujian lah ya, sistem kebut semalam. Nah, ini jokes orang Spanyol. Estudiante. Dari kata estudiante. Gitu kata mereka. Ada aja ya. Estudiante artinya siswa. Jadi boleh untuk cowok sama untuk cewek. Futbolista. Ada ya pemain sepak bola cewek? Ada. Sama, futbolista untuk cowok dan cewek. Granjero berarti? Granjera. Ingeniero? Ingeniera. Marinero? Marinera. Modelo? Modela. Gak ada ya. Jadi modelo itu dua-duanya. Modelo. Bisa peragawan atau peragawati. Nah, modelo. Peluquero? Peluquera. Piloto? Pilota. Polisia? Dua-duanya. Polisi cewek, polisi cowok. Presidente? Dua-duanya. Presidenta. Nah, ini aku mau cerita sedikit tentang Presidente. Jadi ini unik dan juga gimana ya aku bilangnya. Jadi kalau secara tata bahasa yang ante-ante atau yang ente-ente, yang ente-ente itu lihat ya, kan ada nggak cuma Presidente ya, di atas juga ada. Nah, itu biasanya untuk dua-duanya kan, ya kayak cantante dan lain sebagainya. Cuman mereka itu nge-vote ya. Jadi dulu ini baru banget tahun berapa ya? Aku juga lupa. Jadi kan di Indonesia itu ada yang namanya KBBI, ya nggak sih? Apa KBBI itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, kalau di Spanyol itu namanya REA. Ini. Real Academia apa gitu. Aku juga lupa. REA. Itu tempat ngumpulin kosakata bahasa Spanyol. REA. Nanti coba dicek ya. Ini di Madrid. Jadi mereka baru masukin kata baru ya. Jadi sebenarnya Presidente itu nggak ada bentuk ceweknya. Jadi tetap Presidente gitu. Tapi baru-baru ini mereka masukin kata baru namanya Presidenta, betul ya? Siapa tadi? Presidenta. Tapi ini itu gimana ya? Gerakan feminisme kalau nggak salah. Jadi yang ngevote-nya itu. Jadi supaya ada bentuk cewek dari Presidente. Jadinya Presidenta. Tapi ketika teman-teman ngomong presiden cewek itu menggunakan Presidente, nggak salah sebetulnya. Nggak salah. Jadi boleh ya bebas mau ngomong Presidente atau mau bilang Presidenta ke presiden yang cewek. Ini baru banget. Baru beberapa tahun yang lalu gitu dimasukin. Gitu ya Presidenta. Untuk Presidente ini dia unik ya. Terus lanjut, profesor, guru cewek berarti? Profesora. Nah ini ya, tadi di kelas siapa ya? Kelas ini apa kelas yang lain gitu? Nanya kalau di sana manggil guru gimana? Nah, kalau untuk panggilan kayak di sini kan Bu, Pak kayak gitu ya. Kalau di sana, karena di beberapa negara Barat, kalau aku nggak salah biasanya kebanyakannya manggil nama nggak sih kalau nggak salah ya, tapi kalau di Spanyol itu sama kayak di negara-negara lain ada panggilan title, ada panggilan profesi ya. Untuk guru itu dia manggilnya profe, jadi disingkat, jadi bukan profesor tapi profe, jadi kayak profe Tami, profe Arfi itu jadi kayak Bu Guru Tami, Bu Guru Arfi, jadi profe manggilnya profe itu di sana. Terus ini sinonimnya selain profesor itu maestro ya. Maestro itu juga sama guru. Tapi nggak harus guru musik. Karena ini maksudnya kosakata bahasa Spanyol ya. Untuk guru apapun. Bisa profesor,
bisa maestro. Gitu, ya, itu guru general. Selanjutnya viajero, berarti kalau pelancong cewek, Viajera. ya tip gitu ya teman-teman untuk profesi. Ya, jadi kalau di Spanyol itu dibedakan antara cowok dengan cewek, tapi nggak semuanya punya bentuk cewek, ya bisa juga digunakan oleh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Masih 3 menit lagi. Mau nanya yang nomor 4, yang bailarina. Bailarina. Kalau kan bailar itu kan dance gitu ya. Dan Kalau bailar untuk itu. dancernya sendiri itu apa? Bailar. Ini juga bisa dipakai Korean untuk dance. Oh, ballerina juga ya berarti. Bailar itu kan to dance ya. Bisa kok bisa dipakai untuk dancer in general. Iya. Nakten kalau bahasa Thailandnya. Nakten, anak dance. Itu teman-teman. Nah, 2 menit lagi ya. Kalau mau nanya tentang ini udah ya, aku hapus ya teman-teman. Mungkin yang bagian atasnya. 1 sampai 10 coba. Nah, kalau mau nanyain, karena nggak keburu ya, nanti di pertemuan berikutnya kita masih akan bahas. Untuk menanyakan profesi, ada yang tahu nggak profesi kamu apa? Atau profesi dia apa? Ada yang tahu nggak nanyanya dalam bahasa Spanyol apa? Karena ini juga biasa jadi poin perkenalan ya, selain yang kemarin. Nama, asal, tinggal, kesukaan, biasanya profesi juga jadi poin perkenalan juga kayak gitu. Kayak kesibukan kita tuh ngapain gitu sehari-harinya. Itu biasa jadi poin perkenalan juga. Jadi profesi ini biasa sering diucapkan juga. Nah, untuk nanya profesi kamu apa, lagi-lagi aku ingetin ya bahwa di bahasa itu dinamis, jadi sebenarnya ini nggak strict hanya ini saja. Cuman salah satu yang paling umum itu adalah ini nanyanya a qué te dedicas, ini pertanyaannya. A qué te dedicas, profesi kamu apa? A qué te dedicas, biar kita ingat nih, itu ada kata dedicas. Sebenarnya artinya gini, kamu itu mendedikasikan dirimu pada hal apa sih? Ini arti sebenarnya tuh kayak gitu. Jadi orang Spanyol nanya profesi itu nggak kayak orang Inggris kayak profesi kamu apa? Nggak, tapi mereka tuh kayak dalam hidup ini kamu mendedikasikan diri sebagai apa? Kayak gitu. Keren ya, jadi lebih filosofis gitu orang Spanyol kalau nanya profesi. A que te dedicas, kamu mendedikasikan diri kamu pada hal apa? Alias profesi kamu apa? Kerjaan kamu apa? A que te dedicas. Nah, untuk ngejawabnya, itu biasa kalau ngejawabnya. I am a teacher, I am ambassador, kayak gitu. Nah, tadi udah tahu I am apa? Yo soy. Soy plus profesinya ya. Profesi. Nah, beda sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan I am a teacher. Ada e-nya kan? I am a teacher. Nah, kalau di bahasa Spanyol enggak. Jadi langsung soy profesor, soy presidente, soy policía, kayak gitu ya. Jadi, ¿a qué te dedicas? Soy presidente. Soy marinero. Soy futbolista. Kayak gitu langsung. ¿A qué te dedicas? Itu kalau nanyain ke kamu, dan kalau kamu berarti jawabnya aku kan. Sekarang kalau nanyain ke dia, ada yang tahu nggak? Kalau nama kan ¿cómo te llamas? Kalau ke orang lain ¿cómo se llama? Berarti ini profesi ¿a qué te dedicas? Kalau ke orang lain berarti ¿A qué se dedicas? ¿a qué se dedica? Benar ya, nggak pakai S. Kan ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Nggak ada S-nya kan? Bukan ¿cómo se llamas. Sama ini juga. ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica? Berarti jawabnya dia polisi, dia model. Berarti S. Profesi. Gitu teman-teman ya. Sampai sini dulu paling untuk hari ini, kita ketemu lagi. Nah, kan ada jeda ya teman-teman, karena akunya ada kerjaan, jadi ada jeda. Nanti aku kasih challenge, siap-siap ya. Latihan buat teman-teman yang
supaya nanti minggu nggak kosong-kosong banget sampai nanti pertemuan sesi 5 itu tanggal berapa ya Kak Sesa, ingat nggak? Sesi 5 itu tanggal 22 Februari ya. Jadi nanti between sebelum tanggal 22 aku akan post beberapa challenge buat teman-teman untuk teman-teman lakukan supaya apa yang udah kita pelajarinya nggak hilang, dan supaya untuk sesi berikutnya nggak terlalu jauh banget ya. Kayak gitu sih teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Ayo pregunta. Aman untuk profesi aman ya kayaknya. Udah pada pinter, tadi juga nulisnya keren. Soalnya kalau di kelas-kelas yang lain, tapi bukan profesi sih, itu kosakatanya udah aneh-aneh. Jadi sometimes mereka ada kejebak-kejebak juga. Jadi mungkin nanti akan sama, nggak tahu ya akan sama nggak ya kalian nanti. Kosakata yang lainnya kita lihat ya. Kalau profesi memang banyaknya sama seperti bahasa Inggris ya. Maksudnya nggak sama sih, maksudnya dekat lah. Itu ya teman-teman, kalau misalkan si ya está claro todo, berarti aku hapus dulu ini ya. Kalau udah aman, stop share. Oke, vale chicos, si ya no hay más pregunta, kalau nggak ada pertanyaan lagi, vamos a terminar esta clase de hoy y hasta el 22 de febrero. Sampai ketemu di tanggal 22 Februari. Ya, muchísimas gracias chicos. Hasta la vista. Hasta luego. Nos vemos, ¿vale? Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Kak. Kak. Hasta la vista. Gracias, Hasta la Kaidi. vista. Ciao. Ciao.